Jumpa kembali malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk tetap memantaskan diri untuk mewujudkan anak-anak yang hebat di kemudian hari. Baik teman-teman, malam ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar tentang bermain bahasa di rumah. Nah, apa sih yang akan kita pelajari dari bermain bahasa di rumah? Nah, tujuan dari materi ini adalah peserta dapat memahami pengertian dan cara mengembangkan bahasa pada anak. Kemudian, peserta juga nanti akan dapat memahami bagaimana cara mengembangkan kegiatan-kegiatan bermain yang sangat sederhana, yang bahan-bahannya ada di lingkungan rumah, dan dapat mengembangkan dan menstimulasi perkembangan aspek bahasa anak. Kemudian peserta juga nanti akan bisa memahami bagaimana peran guru, juga orang tua dalam mengembangkan bahasa anak. Nah, next Bunda, sudah masuk ke definisi. Ya, lagi definisi, ya, lagi, ya. Nah, apa sih yang namanya perkembangan bahasa anak, ya? Nah, bahasa itu adalah suatu sistem bunyi, perkataan, dan juga bentuk, atau struktur kata yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi, bahasa ini adalah sebenarnya modal dasar bagi anak-anak untuk bisa menyampaikan pesan, untuk bisa memahami pesan, untuk bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Kemudian yang akan kita bahas lagi adalah apa sih literasi awal? Nah, literasi awal di sini adalah bagaimana keterampilan awal anak membaca dan menulis. Nah, ini nanti kita akan jelaskan supaya para guru tidak terjebak kepada drilling calistung yang menjadi request bagi orang tua, ya. Nah, itu jadi juga ini dilema di saat pandemi, ya, di saat kita tidak ada pembelajaran tatap muka. Nah, di sisi lain calistung sedang berkembang di mana-mana. Oke, kita sambil lupakan itu, kita cari cara lain untuk lebih menarik kepada anak-anak supaya mereka memang tidak di drilling dan mereka terstimulasi perkembangan aspek bahasanya. Nah, next Bunda, kemampuan bahasa apa yang anak usia dini? ada beberapa kemampuan bahasa yang harus kita kembangkan kepada anak usia dini. Di antaranya adalah kita bisa mengembangkan kemampuan anak dalam berbahasa reseptif. Apa itu bahasa reseptif? Yaitu kemampuan anak dalam menyimak, mendengarkan, dan membaca. Misalnya, anak bisa memahami isi cerita dari apa yang sudah diceritakan oleh orang dewasa di sekitarnya. Kemudian ada lagi yang namanya kemampuan bahasa ekspresif, yaitu kemampuan anak dalam berbicara dan juga kemampuan anak dalam menulis. Kemudian lagi apa lagi yang akan dikembangkan kepada anak-anak usia dini, yaitu keterampilan awal membaca juga menulis melalui bermain. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana ketika anak mereka akan membaca, akan bisa menulis, meskipun kita menstimulasinya dengan bermain. Jadi tidak harus di drilling. Sebenarnya calistung itu gampang, ya, 2 bulan juga bisa asal di drilling, tapi dampaknya nanti akan berdampak buruk di kemudian hari. Anak-anak akan terkena mental toxic di usia di mana mereka sesungguhnya harus belajar, sehingga mereka nanti mengalami kebosanan, mengalami mengalami tekanan, sehingga nanti akan meledaknya di usia-usia ketika mereka harus belajar, akhirnya mereka kembali ingin bermain. Karena apa? Karena ada sesuatu yang hilang. Di usia dini harusnya mereka bermain, belajarnya dengan cara bermain, tapi karena di usia dini mereka jadikan ajang drilling yang di sana anak harus belajar dengan sesungguhnya, seperti halnya anak-anak di usia SD dan selanjutnya. Nah, akhirnya terbaliklah itu, sehingga mereka terkena yang namanya mental hektik. Nah, kita lanjut next. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan kemampuan bahasa pada anak? Nah, banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, kalau menurut Vygotsky bahwasanya anak itu belajar bahasa dari orang dewasa.
belajar bahasa dari lingkungan sekitarnya. Sehingga apa? Sebenarnya ketika kita memiliki anak usia dini, maka yang perlu kita tanamkan pertama kali adalah banyak diajak berbicara. Meskipun anak itu belum bisa berbicara, ya. Nah, ini satu cara untuk bagaimana caranya mengembangkan kemampuan bahasa pada anak adalah satu, menambah jumlah kosakata anak. Nah, yang perlu Ibu Bapak ketahui bahwasanya anak usia 2 tahun itu adalah masa di mana anak itu sedang ledakan kata-kata si kecil. Jadi itu ledakan yang sangat bagus, masa di mana ledakan anak bisa memiliki kosakata yang banyak. Bisa menyerap kosakata yang banyak. Di usia 2 tahun itu anak sudah punya 50 sampai 100 kosakata. Itu udah jadi modal awal, ya. Nah, anak sudah bisa memahami kata-kata tunggal, dia sudah bisa mengucapkannya, kemudian dia sudah bisa menunjukkan dengan bahasanya bahasa-bahasa yang terkait dengan bagian-bagian dari tubuhnya, ya. Dia sudah bisa memahami bahasa-bahasa sederhana, misalnya kalimat perintah, ayo dek tepuk tangan, adik mau makan. Nah, itu mereka sudah bisa memahami itu. Nah, dan perlu diketahui lagi bahwasanya anak usia dini itu percepatan perkembangan bahasanya itu bisa sampai 70-80%. Sehingga kalau tidak distimulasi, sangat sayang anak usia dini, perkembangan bahasanya akan bisa berpengaruh keterlambatan terhadap perkembangan bahasa. Nah, tadi menambah jumlah kosakata bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak dalam percakapan. Bisa anak diajak bercerita, bisa anak diajak membaca buku, bisa anak diajak bernyanyi, ya. Nah, contoh misalnya lagu-lagu yang ketika kita memilih lagu, itu juga sama. Pilih lagu-lagu yang bermuatan pendidikan. Pilih lagu-lagu yang bermuatan misalnya kecakapan hidup. Pilih lagu-lagu yang bermuatan menstimulasi 6 aspek perkembangannya. Jadi bukan hanya lagu-lagu yang apalagi misalnya lagu-lagu yang terkait dengan lagu-lagu di TikTok misalnya, ya. Nah, itu lebih baik kita pilih syair-syair lagu yang membangun keterampilannya, membangun pengetahuannya, membangun empatinya, membangun 6 aspek perkembangannya. Bunda, bisa dilanjut slide-nya. Ya, bisa dilanjut lagi slide-nya. Kita lihat contoh syair lagu yang ada di slide. Potong roti. Oleh anak baik pasti sayang mama. Potong rotinya iris mentega. Anak baik hati pasti disayang papa. Nah, kata-kata yang ada di dalam lagu tersebut mengandung unsur kecerahan hidup. Jadi memotivasi anak untuk mereka mau melakukan sesuatu yang bisa menunjang kecerahan hidup anaknya. Nah, next Bunda, bisa kita lanjut. Yang kedua, kegiatan lainnya adalah mendukung munculnya kemampuan membaca awal anak. Orang tua, mungkin ibu guru nanti akan bisa memberikan kegiatan BDR-nya dengan cara orang tua untuk membacakan buku cerita kepada anak. Nah, sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan tentang belajar di rumah. Nah, kegiatan membacakan buku pada anak itu adalah sebenarnya kegiatan yang masuk dalam kurikulum keluarga. Itu merupakan kegiatan belajar di rumah. Jadi mau ada BDR, mau tidak ada BDR, orang tua itu setiap hari minimal membacakan buku 10 menit dalam satu hari. Ya. Jadi apapun kondisinya, harusnya setiap hari itu orang tua bisa menyempatkan dirinya untuk membacakan buku kepada anak. Nah, yang lainnya misalnya dengan mendongeng, dengan bernyanyi, kemudian dengan mengajak berbicara kepada anak sepanjang hari. Dan apa saja pembicaraan kan pasti kegiatan-kegiatan yang ada di rumah semuanya bisa dilakukan, bisa dikomunikasikan dengan anak supaya melatih anak-anak tadi terstimulasi perkembangan bahasanya. Next Bunda. Kemudian apalagi caranya?
kita minta kepada orang tua supaya mereka menyediakan bahan-bahan dan alat untuk menulis. Ya, jadi tidak harus buku ya. Jadi misalnya kita bisa menyediakan pasir, kita bisa menyediakan misalnya tepung-tepung ya, atau kita bisa menyediakan manik-manik, bisa menyediakan batu, atau bisa menyediakan bahan-bahan muspat lainnya yang bisa dijadikan anak untuk menulis dengan cara apa? Dengan cara membentuk huruf, kemudian membentuk angka, sampai bisa membentuk jadi angka 1 gitu. itu kegiatan-kegiatan itu bisa menyenangkan. Bisa ketika di halaman kegiatan di halaman bisa kita praktekkan semuanya, tulisan di mana bisa atau padahal indahnya kata karakteristik domba anak itu ditumbuh atau dari indahnya dia kata ya imajinasi sendiri gitu istilahnya yang timbul nih. Maaf, kok masih ada yang bocor ya? Saya coba cari. Tolong dengan siapa nih? Masih ada yang bocor suaranya. Versi mohon dimatikan speakernya. Lagi ya. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bun. Ya. Jadi di sini nanti orang tua bisa menyediakan bahan-bahan dan alat main yang ada di lingkungan rumah yang bisa menstimulasi bagaimana anak bisa menulis, tidak harus dengan buku, tidak harus dengan kertas, tapi bisa dengan media-media lainnya. Misalnya kalau di dapur dengan bawang, dengan biji-bijian, ya, dengan kemiri, dengan bumbu-bumbu di dapur bisa membentuk kata yang nanti Bu Guru mungkin akan beri tugas, misalnya hari ini akan menulis kata apa, sehingga anak merasa bahwasanya itu bukan menulis yang di drilling harus dengan kertas dan dengan buku, apalagi misalnya kalau di rumah mungkin ada tekanan dari orang tua, salah tulisannya dihapus dan lain sebagainya ya. Nah, anak disediakan bahan-bahan main yang ada di rumah dan mudah didapat, anak punya variasi tersendiri, anak juga senang dan anak tidak merasa bahwasanya itu ada belajar. Itu adalah sebuah permainan tapi maknanya adalah makna pembelajaran. Oke, next. Nah, apalagi yang bisa kita berikan kepada orang tua, kegiatan apa lagi? Ya, misalnya buatlah kegiatan bermain dengan anak, permainan yang kaya akan keaksaraan. Misalnya kayak main games yang seperti main dadu tapi dibuat ya. Dadu dibuat, dikocok, tapi kemudian kocokannya itu ada rangkaian kata-kata yang harus disusun oleh anak ya, atau ada rangkaian kata-kata yang harus dilafalkan oleh anak. Misalnya ada undiannya, misalnya bercerita tentang baju baru atau bercerita tentang bangun tidur ya. Jadi itu bisa clue-cluenya bisa disediakan oleh orang tua atau oleh Bu Guru, sehingga dari situ akan memunculkan keaksaraan. Nah, bagaimana memunculkan keaksaraan dan pengalaman bahasanya dilakukannya dengan menyenangkan karena dilakukannya dengan cara bermain. Next, Bunda. Nah, atau misalnya orang tua setiap hari harus menyediakan buku cerita. Nah, ini kendalanya mungkin ya. Kalau orang tua di kita mungkin tidak banyak yang sengaja khusus membelikan buku-buku bacaan kepada anak. Nah, berarti nanti sekolah punya tugas. Jadi misalnya dalam 1 minggu boleh meminjamkan buku cerita kepada anak. Orang tua boleh ngambil ke sekolah. Nah, itu juga bisa jadi ajang apa? Bisa jadi ajang parenting, bisa jadi ajang nanti ketika orang tua mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran, dalam mendampingi pembelajaran kepada anak. Nah, sesi ketika orang tua meminjam buku cerita ke sekolah itu bisa menjadi bantuan kita, penguatan kita kepada orang tua supaya orang tua nanti bisa lebih baik lagi mendampingi anak di rumah. Oke, next Bunda. Mendukung kemampuan membaca awal anak ya. Nah, ini seringkali begini, sekolah-sekolah yang menstimulasi perkembangan bahasanya dengan cara drilling. Jadi anak baru masuk sudah langsung anak harus menulis. Anak baru masuk sudah anak langsung menulis kata atau menulis huruf, baik menebalkan, apalagi ada cara menulis halus dan lain sebagainya ya. Nah, kita sudah mulai menghilangkan itu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya
kalau tahapan anak ketika anak belajar ya, ketika anak itu belajar untuk distimulasi perkembangan bahasanya ya, itu tidak langsung menulis, tapi mereka tahapannya mendengarkan dulu ya, tahapannya mendengarkan dulu, baru tahap ini adalah menulis ya. Ini kemudian cara mendukung kemampuan membaca awal anak. Bisa anak-anak dikenalkan dengan buku yang menarik, terutama yang menarik minat anak ya, supaya anak itu nanti dia tertarik dulu dengan buku, lalu kemudian dia bisa membaca lentang dari kata-kata yang didapat di dalam buku tadi. Nah, bagaimana membaca lantangnya ya? Anak-anak bisa dengan cara membaca kata-kata yang ditulis dalam buku dengan suara nyaring, meskipun yang dia baru bisa baca hanya satu kata, atau dia belum bisa baca tetapi orang tua bisa membacakannya. Kemudian anak akan menirukan bagaimana artikulasi, bagaimana cara orang tua melafalkan kata-kata ya. Boleh misalnya diulang-ulang ya. Kemudian ketika mengenalkan buku tadi, posisi buku itu harus menghadap ke anak. Jadi buku itu harus menghadap ke anak begini. Jadi kalau anaknya di sini, maka mamah tuh megangnya begini. Mamah megang. Bunda Iha. Oh ya. Ya. Jadi ketika proses membaca lantang untuk anak-anak, maka caranya adalah begini. Mamah membacakan bukunya bukan mamahnya membacakannya begini, tapi mamah membacakannya dengan cara begini. Anak melihat gambarnya, anak melihat tulisannya. Seperti contoh misalnya di sini ada bacaan. Bunga-bunga mekar dengan indah. Nah, ini kita baca berulang-ulang dengan lantang. Bunga-bunga, anak-anak akan mengikuti. Nah, di sini nanti kita akan ketemu dengan kosakata baru. Nah, ketika menemukan kosakata baru, itu ulangi. Ya, jadi setiap halaman yang kita baca bersama anak-anak itu kita harus temukan satu atau dua kosakata baru. Nah, itu bisa kita bacakan lantang. Nah, kita baca lantang kemudian anak mengikutinya. Ya. Nah, prosesnya seperti itu. Posisi buku menghadap ke depan ke wajah anak. Nah, sementara mamah atau orang tuanya begini cara membacanya, ya. Nah, membaca lantang ini dapat dilakukan kepada anaknya dengan cara berkelompok, karena bukan cuma anak yang menjadi siswa kita, bisa jadi dengan temannya, atau bisa jadi juga dengan adiknya atau dengan kakaknya. Oke, next, Bun. Oke, Bunda, waktunya tinggal 15 menit lagi ya, Bun. Oke, nah, itu saja tahap perkembangan membaca anak. Jadi ada beberapa tahap perkembangan membaca anak. Ya, itu ada yang namanya tahap fantasi atau tahap magical state. Anak biasanya di sini membawa buku kemana-mana. Jadi anak tuh dibawa buku kemana-mana, dibolak-balik. Dia belum bisa membaca. Dia merasa bahwasanya buku itu adalah milik dia. Aku suka dengan buku ini buku aku. Itu anak umur 1 sampai 3 tahun ya. Next, Bunda. Nah, kemudian di usia selanjutnya, di usia 3, dia lihat gambarnya, kemudian dia bercerita dengan gambarnya. Bukan yang dia baca bukan tulisannya, karena dia belum bisa membaca, tapi yang dia baca adalah gambarnya. Namanya tahapan membaca gambar. Anak pura-pura membaca buku, yang dibaca adalah gambar dari buku yang ada, ya. Atau bahkan dia tambahkan pengalaman-pengalamannya ke dalam cerita yang sedang dia baca, ya. Nah, anak sudah menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Dia bercerita dengan gambarnya tidak sesuai dengan tulisannya. Itu adalah tahapan perkembangan membaca. Selanjutnya, anak pura-pura membaca buku. Next, Bunda. Nah, tahapan berikutnya, anak sudah membaca. Anak sudah mulai bisa membaca. Biasanya di sini anak sudah mulai lihat-lihat tulisannya, ya, cetakan tulisannya, bentuk hurufnya, ya. Anak-anak sudah melihat, oh ini kayak huruf ini kayak nama aku. Dia biasanya lebih senang dengan huruf-huruf yang terkait dengan namanya, terkait dengan kesukaannya, ya. Nah, dia mulai itu bisa menceritakan dengan yang ada di dalam tulisannya, meskipun belum semuanya, ya.
Dia sudah melihat bagaimana bentuk-bentuk tulisannya, bentuk-bentuk hurufnya. Dia sudah bisa membedakan, oh ini huruf apa, dan dia akan lebih tertarik dengan huruf-huruf yang terkait dengan nama-nama dari dirinya. Next, Bunda. Nah, kemudian berikutnya adalah tahap pengenalan bacaan. Nah, ini biasanya anak kita sudah mulai matanya itu nggak betah kalau melihat tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika dia melihat air mineral misalnya, dia lihat tulisan. Ini biasanya akan mereka salin dalam buku atau mereka coret di tembok, ya. Dia akan menuliskan yang sama. Atau misalnya mereka melihat merek-merek di jalanan, di spanduk dan sebagainya, itu mereka sudah mulai bisa membaca, ya, meskipun hanya 1 atau 2, 3 huruf, itu mereka sudah bisa membaca. Dan mereka kalau ada media untuk menulis, itu biasanya langsung digores, langsung ditulis, ya. Itu pengenalan bacaan. Anak mulai mengenal tanda-tanda pada berbagai objek atau gambar-gambar yang dia temui, apakah misalnya di kemasan roti, di kemasan kue, kemudian di kemasan misalnya susu, atau yang ada di iklan-iklan atau ada spanduk di jalan-jalan. Next, Bunda. Nah, tahap berikutnya adalah tahap membaca lancar. Nah, ini baru anak bisa membaca berbagai jenis buku. Dia bisa memilih buku mana yang dia suka. Dia juga sudah tahu nih, ini buku aku udah pernah baca. Aku mau cari buku yang lain supaya mereka punya pengalaman lagi dalam membaca. Anak bisa menyusut pengertian dari tanda pengalaman dan isyarat yang dia kenalnya. Jadi itu kadang nanti dia hubungkan. Ketika dia membaca suatu buku, dia akan hubungkan juga dengan pengalamannya. Oh, berarti ini sama ya. Isi buku ini sama dengan pengalaman aku di sini dan di sini, gitu ya. Nah, anak juga bisa membuat perkiraan-perkiraan dari bahan-bahan bacaan tadi. Jadi dia sudah tahu, oh, buku ini tentang ini, buku ini tentang ini, ya. Dia sudah bisa membedakan. Itu tahapan membaca lancar. Nah, next, Bunda. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan? Ya, nanti Bunda Guru atau Yanda Guru bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan stimulasi perkembangan bahasa anak. Misalnya kegiatan menyimak. Guru bisa memberikan tugas misalnya mendengarkan cerita. Jadi mama boleh menceritakan buku atau mendongeng, ya. Kemudian anak-anak bisa mendengarkannya dan anak nanti akan mengungkapkan apa isi dari cerita tadi. Kemudian kegiatan lainnya misalnya dengan membaca big book, ya. Big book itu adalah buku besar, ya. Orang tua mungkin bisa juga diberi tugas nih. Jadi tugas kolaborasi antara anak dengan orang tua membuat big book. Nah, temanya terserah, ya, terserah Yanda dan Bunda Guru apa tema yang akan disuguhkan untuk bagaimana anak punya keterampilan, orang tua juga punya keterampilan untuk membuat buku. Jadi itu juga solusi terhadap apa? Terhadap kekurangan buku yang ada di rumah. Jadi ditalangi atau bisa dibuat dari buku-buku atau dari bahan-bahan, ya, bahan bekas atau dari bekas kalender, bisa juga dari bekas kardus, ya, yang di sana kemudian ditempel dengan bahan-bahan bekas, kemudian dibuatlah cerita-cerita sederhana, ya. Atau misalnya kegiatan lainnya, misalnya kegiatan bermain bisik berantai. Jadi orang tua dengan anak, kemudian dengan anak yang lainnya membisikkan kata-kata, kata-katanya nggak usah panjang-panjang, ya, beberapa kata saja, membisikkan kata kemudian sampaikan. Nah, si anak tadi bisa nggak menyampaikan kata yang sama, pesan yang sama kepada anak yang lain, ya. Itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita suguhkan kepada orang tua dan anak-anak selama BDR di rumah untuk menstimulasi perkembangan bahasanya. Next, Bunda. Ini adalah kegiatan berbicara, ya. Anak bisa melakukannya dengan cara bermain, dengan disediakan permainan-permainan. Misalnya anak bisa bermain gambar yang berseri dengan kartu.
gambar. Nah, dengan kartu tadi, anak bisa menceritakan isi dari kartu tadi apa. Kan kalau kartu bergambar biasanya berseri ya, ada berurut. Nah, yang mana urutan mana dulu nih yang harus dibaca. Nah, itu anak bisa diberikan tugas seperti itu. Nah, untuk kalau nggak punya kartu, mungkin orang tua bisa menuliskan di kertas-kertas kecil pesan-pesan tertentu sehingga itu membentuk suatu kata, membentuk suatu kalimat yang nanti kemudian menjadi seperti gambar-gambar atau tulisan yang berseri. Nah, kemudian misalnya yang sekarang lagi bermain Spinner Splash Card ya, itu yang diputar ya, diputar kemudian dia di sana nanti berhentinya di mana. Nah, di sana nanti anak harus melakukan kegiatan apa. Atau misalnya yang paling mudah bercerita dengan boneka tangan, bercerita dengan mainan yang ada di rumah ya. Anak bisa membuat panggung boneka ya, atau bisa membuat seperti cerita-cerita dongeng ya. Nah, itu bisa kegiatan yang kita lakukan sebagai tugas-tugas yang kita berikan kepada orang tua dan anak-anak di rumah. Next, Bunda. Nah, atau kegiatan-kegiatan bahasa dan literasi lainnya, misalnya anak bisa bermain dengan garam, dengan pasir atau dengan tepung ya. Ketika misalnya kita menstimulasi anak dalam bahasa, tapi anak supaya juga bisa punya kecakapan hidup, misalnya kegiatannya tentang bagaimana anak membantu orang tua di dapur, misalnya membuat kue, membuat cake dengan menguleni tepung. Nah, saat menguleni tepung, anak bisa tuh di tepung tadi membentuk kata atau membentuk huruf. Ya, itu bisa bermain garam ajaib, bisa bermain tepung ajaib ya. Atau misalnya kalau lagi di luar rumah, bisa dengan media tanah atau dengan media pasir ya. Atau membentuk huruf dengan menulis, misalnya boleh menulis di media kertas atau boleh misalnya menulisnya di media-media lainnya ya, misalnya di atas piring bekas, di atas piring kertas bekas, di atas piring plastik bekas, atau media misalnya di kardus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian misalnya anak juga bisa membaca buku-buku cerita yang secara interaktif yang berseri. Jadi membacanya dengan interaktif, bisa bergantian dengan mamahnya ya, atau misalnya anak yang mendengarkan, orang tua yang membacakan cerita, kemudian sebaliknya anak kemudian mengungkapkan lagi cerita yang sudah dibacakan oleh orang tuanya. Next, Bunda berikutnya. Nah, ini adalah Bunda Iha, maaf waktunya tinggal 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ini tentang book. 5. Itu cuma lagu, itu lagu di ya. Stimulasi dengan lagu. Next gambarnya, slide-nya. Ya, nah ini next lagi itu adalah Big Book, contoh Big Book. Jadi orang tua bisa membuat Big Book sendiri kalau tidak ada buku cerita di rumah. Syaratnya adalah medianya harus besar, bisa dengan kardus, bisa dengan bekas tanggalan, ya, bekas kalender. Kemudian kosakatanya, bahasanya sangat sederhana. Kemudian tidak boleh banyak-banyak, ya, maksimal satu halaman itu hanya 5 kata. Kalimatnya lugas, kalimatnya jelas, sehingga membuat Big Book. Nah, yang terakhirnya adalah tahapan membaca anak. Nah, tahapan membaca anak yang pertama adalah anak tuh tahapannya adalah dia akan mencoret-coret dulu. Mencoret-coret di kertas atau di tembok atau di media-media lainnya, dan coretannya, nah anak di usia ini diusahakan biarkan dia menggores melewati dua matanya, melewati dagu dengan kepalanya. Jadi begini, kemudian begini. Ya, nah itu tujuannya adalah untuk anak koordinasi mata nanti ketika dia menulis, dia akan membaca dan menulis ketika dia turun dari spasi satu ke spasi berikut ya. Di tahap kedua anak goresannya sudah mulai terarah ya. Kemudian di tahap ketiga anak mengulang mengulang-ulang goresannya, misalnya dia buat buletan atau garis-garis terus ya. Itu tahap ketiga. Tahap keempat itu anak mulai tertarik dengan huruf-huruf yang terkait dengan namanya. Biasanya di mana-mana anak sudah menulis namanya. Kalau misalnya namanya Alif, tulis Alif. Alif di mana-mana tulisannya namanya Alif ya. Tahap berikutnya tahap kelima, sudah menulis
namanya jelas. Meskipun kadang namanya Zahra pakai Z, Z-nya terbalik, jadi tulisannya Sahra ya. Nah, itu sudah menulis nama-namanya sendiri. Kemudian tahap 6 kan sudah menyalin kata-kata yang ada di lingkungan ya, kata-kata yang di lingkungan tadi misalnya menemukan kata di poster atau di banner itu sudah mulai dia tulis, dipindahkan ke media lain. Tahap ketujuh, anak sudah mulai menemukan ejaan ya. Di sini anak usia 5-6 tahun biasanya sudah menggunakan kata-kata awal dan bisa disingkat-singkat, misalnya kata love ya dia tulis L, misalnya aku suka dinosaurus gitu ya. Nah, dia tulis misalnya A-nya, akunya itu jadi A, terus love-nya jadi L, kemudian dinosaurusnya tidak ditulis dinosaurus, tapi disingkat, misalnya D, N, S. Nah, itu anak-anak di usia 5 sampai 6 tahun. Nah, di tahap terakhir, barulah anak sudah mengenal ejaan baku, anak sudah mulai menulis kalimat dengan lengkap. Ya, itu tahapan membaca pada anak usia dini. Nah, next Bunda, di sana ada gambarnya. Gambar tahapan membaca. Ini gambar tahapan perkembangan menulis anak, bukan membaca, menulis anak. Nah, itu tahapannya. Tadi tahapan 1, tahapan 2 sampai ke tahapan 8 ya. Oke. Next ini hanya listpat saja yang bisa menunjang nanti kegiatan-kegiatan ayah bunda di rumah ya. Jadi yang menulis tidak lagi harus mengutamakan kepada media pensil dan media kertas saja, tapi bisa menggunakan bahan-bahan dan alat main yang lain yang lebih menarik bagi anak yang tersedia di rumah. Tidak perlu mencari jauh, ada di dapur, ada di ruang tamu, sampai ke halaman semuanya ada. Nah, itu semua dimanfaatkan untuk menstimulasi perkembangan bahasa anak. Saya kira cukup sekian, bisa dibuka sesi pertanyaan. Alhamdulillah, Bu Nadia sebagai moderator silakan. Baru bergabung. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman, karena sinyal di Ciomas ini lagi benar-benar tidak bersahabat dan hujan deras di sini. Mohon maaf semuanya. Alhamdulillah sekali Bunda Iha sudah memaparkan materi yang harusnya di jam kedua ya, di sesi kedua, tapi alhamdulillah pada malam ini Bunda Iha selalu siap sebagai bisa gantikan teman-teman kita yang memang dalam keadaan sekarang Bu Desi masih di jalan ya, jadi kita bisa saling mengisi begitu teman-teman. Sebelumnya mohon maaf apabila kami semua masih banyak kekurangan dalam melaksanakan pemberian BDR ini, karena ya itu tadi sinyal yang kurang bersahabat kepada kita semua. Semoga untuk Bu Merly dan Bu Ratiwi tidak ada sama sekali hambatan ya. Semoga, saya berharap banget selalu oke dengan sinyal yang ada di tempat Bu Merly, di tempat Bu Ratiwi, juga di tempat Bunda Iha. Oke banget semuanya, maka malam ini dan malam kemarin bisa berjalan dengan lancar berkat mereka berdua. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ratiwi dan juga Bunda Merly. Selanjutnya, sesi berikutnya, kita ada tanya jawab dulu. Yeah. Boleh, masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan. Sebelum ditutup, karena waktu kita sampai pukul 20:10, jadi masih ada 8 menit. Masih ada 8 menit, silakan teman-teman. Nanti yang ke sesi yang selanjutnya kita pindah ruangan ya. Nanti akan kita share ruangannya. Baik, siap. Ada teman-teman yang mau bertanya? Silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Bun, saya mau tanya. Silakan. Ya, menstimulus anak yang masih menggunakan bahasa mungkin bahasa anak kali ya. Dia belum lancar untuk berbicara. Misalnya huruf S dia belum bisa. Misalnya saya, dia bilangnya hai ya gitu. Bahasa bayi atau bahasa apa ya? Dan itu tidak dibiasakan di rumah.
itu gimana ya? Apa sih? Ya memang harus sabar sih. Cuma apa dia mulutnya suka dibuka. Gitu nggak mau rapat mulutnya. Kalau kita suruh rapat baru dia rapat. Dan mamahnya sepertinya kurang memperhatikan itu. Terus sebagai guru gimana ya cara Mangga Bunda Iha. supaya anak itu Oke. Baik. Usianya? Usia sudah 45 Usia tahun ya? berapa, Bun? Bunda? Usia 45 tahun. Usia 45 tahun. 45 tahun. Ya, silahkan Bunda 45 Iha. kenapa tahun. usianya 4 tahun? 4 tahun. 4 tahun. Itu aja di Bun. Perbendaharaan katanya sudah banyak belum, Bun? Iya, 4 Perbendaharaan tahun. katanya? 4 tahun Belum. perbendaharaan katanya? Belum Perbendaharaan katanya belum banyak. ada. Belum, Bun? Iya, tapi dia Baik. mengerti kalau kita bicara dia ngerti, cuma dia Paham tidak instruksi. bisa mengeluarkan. Mhm, Jadi mhm. yang harus kita korek ya. Iya. Oke. Itu Ini gimana? menjawab Oke. bahwasanya perkembangan bahasa itu kalau tadi kata Vygotsky bahwasanya anak itu belajar bahasa dari orang dewasa. Ya, Ibu boleh tanyakan mungkin kepada orang tuanya, apakah Iya. ketika di rumah si anak tadi sering diajak bicara nggak? Ya, jadi sebenarnya untuk mencegah anak yang keterlambatan bicara itu adalah rajinlah mengajak anak bicara. Dan ketika anak diajak bicara, kita harus menghindari yang namanya baby talk. Jadi jangan kita berbicara kepada anak bahasa anak. Misalnya satu kita sebut atu gitu ya. Tetap anak misalnya menyebutnya atu, kita menyebutnya satu. Ya. Misalnya ketika anak menyebutnya, kita menyebut ini kucing gitu ya. Anak kan biasanya meong gitu ya. Nah, kita biasanya menyebutnya meong gitu kan. Nah, kita bahasakan ini kucing. Ya, meskipun anak menyebutnya dengan panggilan-panggilan dari suaranya. Anak tidak bisa menyebut kata kucing, akhirnya dia menyebutnya meong. Kita sebut saja bahasanya bahasa yang bahasa baku. Jadi biasakan, anak nanti akan terbiasa ketika dia mendengar dengan terus-menerus bahasa baku yang disampaikan oleh orang dewasa, maka anak juga nanti akan terbiasa. Jadi itu karena biasanya orang tua dia kepada anak meskipun dia sudah usia 45 tahun tetap masih menggunakan bahasa baby talk. Jadi di sini gunakan bahasa baku bukan bahasa cadel anak ya, itu yang pertama. Kemudian terus ajak bicara dengan anak ya. Kemudian lagi harus konsisten juga antara orang tua dan orang dewasa yang ada di lingkungan rumahnya. Anak yang seperti ini biasanya anak-anak yang keterlambatan bicara, yang sulit berbicara karena mereka lebih banyak bergaul dengan TV atau bergaul dengan gadget, ya, sehingga nggak ada interaksi berbicara antara si anak dengan orang lain, ya. Jadi dia lebih fokus ke matanya saja, sementara dia tidak bisa fokus untuk berbicara kepada TV atau berbicara kepada gadget. Nah, lebih baik pengaturan penggunaan gadget dan penggunaan dan nonton media TV itu diatur kesepakatannya, diatur durasinya.